Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, tiada karunia yang lebih besar setelah karunia keimanan selain karunia memiliki orang tua. Mereka adalah sebab keberadaan kita di dunia ini, yang mengasuh, mendidik, dan berkorban tanpa mengharapkan balasan. Dalam Islam, kedudukan orang tua diletakkan pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan setelah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, berbakti kepada orang tua atau birrul walidain adalah salah satu amal yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." Durhaka kepada orang tua atau uququl walidain adalah setiap perbuatan atau perkataan yang menyakiti, menyinggung perasaan, atau melanggar hak-hak orang tua. Ini adalah dosa besar yang disetarakan oleh para ulama dengan syirik. Durhaka tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik atau pengabaian, tetapi menyangkut hal-hal yang sering dianggap sepele, seperti mengucap atau mengeluh. Ini adalah tingkatan durhaka paling ringan yang disebut dalam Al-Quran, menunjukkan rasa tidak sabar atau jengkel. Yang kedua, membentak dan bersikap kasar, mengangkat suara menggunakan nada tinggi atau menggunakan bahasa yang merendahkan saat berbicara dengan orang tua. Ketiga, menolak perintah selama bukan maksiat, menunda-nunda atau menolak permintaan mereka tanpa alasan syar'i yang dibenarkan. Keempat, mencela atau menghina, baik menghina orang tua secara langsung maupun tidak langsung, termasuk menjelek-jelekan mereka di hadapan orang lain. Kelima, tidak memberi nafkah jika mereka membutuhkan. Jika seorang anak mampu dan orang tua membutuhkan, meninggalkan mereka dalam kesulitan ekonomi adalah bentuk durhaka yang paling berat. Lebih mendahulukan pasangan atau anak, mengutamakan istri atau suami atau anak-anak sendiri, lalu mengabaikan orang tua, memperlakukan orang tua secara buruk, meninggalkan orang tua, tidak mengunjungi, tidak menghubungi, atau membiarkan mereka kesepian, terutama saat mereka telah lanjut usia dan sangat membutuhkan kehadiran kita. Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan kita tentang besarnya dosa ini, dosa besar setelah syirik. Dari Abu Wakrah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Maukah kalian aku beritahu dosa-dosa besar yang paling besar?" Diulangi 3 kali. Kami para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Durhaka adalah salah satu dosa yang Allah percepat balasannya di dunia sebelum balasan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelaku di dunia di samping hukuman yang telah disiapkan di akhirat, selain dari perbuatan zalim dan memutus silaturahmi, termasuk durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Durhaka kepada orang tua membawa konsekuensi yang amat buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Dampak di dunia, hukuman yang dipercepat. Seperti disebutkan dalam hadis, Allah mempercepat balasan bagi pelaku durhaka, baik berupa kesulitan hidup, hilangnya keberkahan rezeki, atau penderitaan dalam keluarga. Kedua, doa tidak dikabulkan. Anak durhaka terhalang dari dikabulkannya doa-doa mereka. Ketiga, kehidupan tidak tenang. Hati yang durhaka dipenuhi rasa gelisah dan tidak pernah merasakan ketenangan sejati. Selanjutnya, dampak di akhirat. Yang pertama, ancaman neraka. Durhaka adalah penghalang besar untuk masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, 3 jenis manusia yang Allah haramkan surga atas mereka, itu pecandu khamar, anak yang durhaka kepada orang tuanya, dan dayut, atau orang yang tidak punya kecemburuan terhadap keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, pandangan murka Allah. Anak durhaka termasuk golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang pada hari kiamat. Yang terakhir, pintu taubat terbuka. Bagi yang merasa pernah tergelincir dalam perbuatan durhaka, pintu taubat senantiasa terbuka lebar. Segeralah
melanjutkan silaturahim. Sekian, terima kasih.